Putin vs Prabowo membawa Indonesia pada militer terkuat selanjutnya. Mampukah hal itu terwujud? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, sebentar lagi putra terbaik bangsa kita selanjutnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Bila Indonesia ingin kuat, Indonesia harus bermain cantik dengan Rusia ataupun dengan Barat. Karena yang kita tahu, kita ini berprinsip non-blok, alias tidak berafiliasi dengan siapapun. Dengan situasi global yang tidak memungkinkan untuk turun secara damai, membuat King Narto berspekulasi kalau Menhan kita sudah mulai cantik memainkan perannya. Mulai dari membungkus 466 unit pesawat militer, dan itu belum termasuk Rafale, yang notabene kita idam-idamkan sejak dulu. Lalu, apa jadinya bila Menhan Prabowo siap swasembada membeli Su-35 dari Rusia, dan mengabaikan ocehan Caatsa dari Barat? Sungguh tambah sangar nantinya. Lihatlah Iran, yang secara berani mengabaikan ancaman dari Barat, dan terus-terusan ngeyel membeli S-400 dari Rusia. Lah terus, Rusia sendiri di-blacklist oleh Barat, karena dianggap kriminal yang apa-apa sendiri, dalam membuat alutsistanya, ditambah lagi Rusia menyerang pion mereka Ukraina. Jadi pada intinya, jika Indonesia ingin kuat, Indonesia harus berani dan tancap gas beli alutsista dari Rusia. Lalu, kenapa Iran dengan gagah berani mengabaikan Caatsa dari Barat? Itu karena, Iran tahu jika Amerika Serikat memblacklistnya, Rusia siap swasembada membekini Iran. Lalu ada Turki yang senasib dengan Indonesia, namun, sempat dirayu oleh Iran, untuk terus ngegas tak mendengarkan sanksi dari Barat. Lalu, Indonesia yang sempat beralih ke Rafale, akankah membuat Indonesia kuat dan bersahaja membawa Indonesia ketahanan yang mumpuni? Apakah Menhan Prabowo sudah tahu arah Indonesia harus kemana? Karena yang kita tahu, pada era milenium ini, bukan semata-mata untuk membuat pertahanan tempur yang signifikan saja, tetapi juga, pandangan di mana suatu negara berpihak. Berpihak kepada proksi Kremlin kah? Atau berpihak kepada proksi Washington? Karena tidak lucu jika nantinya suatu negara berperang melawan Rusia tapi menggunakan Sukhoi, lawakan, bagaimana nanti beli suku cadangnya dan isi ulang senjatanya. Harus ngemis dulu ke Pak Deputin kan enggak pret. Jadi, setiap pembelanjaan suatu negara sebenarnya, sudah melambangkan kemana negara itu berpihak. Sampai sini mudeng kan? Sahabat bagi-bagi, main cantiknya Prabowo dalam urusan alutsista, sebenarnya sudah ditunjukkan dengan pembelian Rafale. Kalau lebih spesifik suku cadang dari Rafale, atau spare part dari Perancis ini sama seperti Sukhoi dari Rusia. Rafale menjadi keberhasilan Menhan Prabowo dalam mewujudkan angkatan bersenjata Republik yang disegani. Masih sangat panjang perjalanan Kementerian Pertahanan Indonesia, memperkuat angkatan bersenjata Republik ini, Rafale cuma awal. Dan di sisi lain, kepastian Sukhoi Rusia juga belum resmi dikonfirmasi oleh pihak Pak Deputin. Namun jika bicara negatifnya, Rafale terbilang tidak sempurna. Tak hanya itu, Rafale juga menjadi salah satu pesawat paling mahal di pasaran internasional. Karena harga yang tidak ekonomis, tidak seekonomis sabun mandi. Inilah Rafale tak laku dijual. Pendapat dari para analis juga percaya bahwa penghalang utama keberhasilan Rafale adalah menggabungkan biaya tinggi dengan badan pesawat yang sangat ringan dan tidak terspesialisasi. Selain itu, Rafale juga terbilang sempat tidak laku di pasaran. Namun, apa yang diucapkan pengamat dari Rusia itu tak sepenuhnya benar, karena Su-35 belum teruji di medan tempur. Tapi mungkin saja kita bisa memantau perkembangannya di laga pertempuran yang sedang berlangsung saat ini antara Rusia dan Ukraina. Sedangkan Rafale sudah battle-proven atau sudah terbukti di medan pertempuran. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah benar kita membeli Rafale, atau malah seharusnya Sukhoi, yang notabene sudah membuka hatinya lebih dulu kepada Indonesia, tanpa banyak alasan ngalor ngidul sejak era kemerdekaan? Atau Rafale yang sudah teruji keampuhannya di medan tempur? Ingat, negara yang sejatinya kuat, memiliki mentalitas SDM yang berkualitas. Tak heran, bila Rusia kuat karena sudah mampu membuat alutsistanya sendiri. Terus sampai kapan Indonesia akan diam diri, dan selalu menolak ajakan pengembangan nuklir oleh Blok Timur? Jangan dengarkan omon-omon dari pengkhianat bangsa ini, karena mereka menyerang dengan bacotannya untuk membatasi kemajuan militer negara ini, agar musuh-musuh asing dengan mudah menyerang Indonesia. Jangan pernah memilih capres yang hanya pandai omon-omon doang, tapi tidak paham geopolitik saat ini. Ayo solidkan barisan, merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra!
to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the